Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ulfi Sulastriana dari kelas Ilmu Hukum B, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Hukum ketenagakerjaan merupakan hukum tertulis yang sebagian telah dikodifikasi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagiannya lagi masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut buku Pengantar Hukum Indonesia karangan Ibu Ninyani, hukum perburuhan merupakan himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja atau Arbeitsbetrekking antara pekerja atau buruh dengan pemberi pekerjaan atau majikan dan yang mengatur penyelesaian perselisihan antara pekerja dan majikannya. Nah, jadi singkatnya, hukum ketenagakerjaan itu merupakan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan majikannya. Secara yuridis, hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah sama, walaupun di dalam sosial dan ekonomi hubungan antara keduanya yakni berbeda, dan segala sesuatu yang berhubungan mengenai hubungan kerja diserahkan kepada kedua belah pihak, yakni pihak dari pekerja dan pihak dari pengusaha. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi keadilan bagi para pekerja, dirasa dibutuhkanlah suatu peraturan perundang-undangan untuk melindungi para pekerja ini. Nah, yakni dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini antara lain menyebutkan bahwa tiap-tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja wanita dan pria. Selain dari itu, para pekerja berhak atas pembinaan dan perlindungan dari pemerintah. Nah, selanjutnya, hubungan antara pekerja dan majikannya dibagi menjadi dua, yakni hubungan yuridis dan hubungan sosiologis. Secara yuridis, buruh ini memang bebas, karena prinsip negara kita Indonesia ialah bahwa tidak seorang pun dapat diperbudak atau diperhamba. Namun, dalam secara sosiologis, ini berbeda lagi. Nah, secara sosiologis, buruh ini tidak bebas, karena dia ini merupakan orang yang tidak mempunyai bekal selain dari tenaganya itu. Jadi ia terpaksa untuk bekerja pada orang lain. Nah, dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kita ke materi sumber hukum perburuhan. Yang pertama, yakni pada masa penjajahan. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Sipil buku 3, titel 7A, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, buku 2, titel 4. Selanjutnya, Algemene Maatregelen van Bestuur, tanggal 17 Januari 1938, tentang peraturan perburuhan di perusahaan perkebunan. Yang terakhir, Ordonansi tanggal 21 Agustus 1879, yang menyatakan berlaku pasal-pasal 1601 sampai dengan 1603 KUHS terhadap golongan bukan Eropa. Ordonansi tanggal 17 September 1941 yang memuat aturan tentang pemutusan hubungan kerja bagi seluruh buruh bukan Eropa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peraturan perundangan Republik Indonesia mengenai perburuhan ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947, yaitu Undang-Undang Kecelakaan. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan buruh ialah orang-orang yang bekerja pada majikan di perusahaan yang mendapatkan upah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948, yaitu Undang-Undang Kerja yang merupakan undang-undang pokok soal perlindungan perburuhan. Juga menurut undang-undang ini, buruh ialah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan mendapat upah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Yang keempat,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Undang-undang ini tidak menghendaki adanya perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar, buruh atasan dan buruh bawahan, sehingga juga seorang direktur dari suatu perusahaan adalah buruh dari perusahaan itu. Nah, pembahasan yang terakhir ini mengenai subjek hukum perburuhan dan hubungan kerja. Adapun yang bersangkutan dengan hukum perburuhan adalah yang pertama orang-orang biasa, terutama buruh dan majikan. Yang kedua ada organisasi perburuhan, seperti organisasi buruh dan organisasi majikan. Yang ketiga ada badan-badan resmi, seperti organisasi perburuhan sedunia atau International Labour Organization, tersangkut tidak langsung, dan orang-orang biasa atau subjek hukum dalam perburuhan, yakni ada buruh dan majikan. Nah, cukup sekian presentasi mengenai hukum ketenagakerjaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video dari saya.